Saya Jonathan Brudaya, saya ingin mempresentasikan hasil dari data magnet mengenai forecasting. Jadi untuk business understanding-nya, Bureau of Meteorology itu departemen di Australia yang bertugas untuk memprediksi cuaca, mirip seperti BMKG di Australia, ingin memprediksi suhu rata-rata dari beberapa kota di Australia menggunakan data mining dari data suhu selama 10 tahun. Jadi pertama untuk data understanding-nya, ukuran datasetnya adalah 145.460 baris, 23 dan 23 kolom. Cuman untuk simplifikasi hanya ada 4 atribut yang digunakan, yaitu date, yaitu tanggal data dengan interval 1 hari, location itu kota di mana suhu tersebut didapatkan, kemudian mean temperature atau suhu minimal di hari tersebut pada di kota tersebut, dan max temperature itu sama, bedanya maksimal. Jadi saya lihat tadi untuk ini adalah library yang saya gunakan untuk temannya. Jadi pertama kita mau melihat dulu pada datasetnya. Ya. Sini kita lihat ini adalah suhu rata-ratanya dalam per tahun. Sini kita lihat di suhu paling rendahnya ada di 2013, yaitu di 16,77 derajat, dan di paling tinggi di tahun 2015 pada 18,1 derajat. Dan kita lihat dalam dataset sebulan dalam per bulan, suhunya tuh menurun pada bulan Maret dengan titik terendah di bulan Juli dan Agustus, dan mulai naik kembali di bulan September. Ini kita lihat visualisasinya. Nah, ini untuk tahun 2008 kita lihat mulai dari Februari ke Maret turun sampai terendah di Juli, dan mulai naik di September. Ini turun terus sama 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Kita lihat pola-polanya mirip, dia menurun di bulan Maret sampai ke bulan Juli, Agustus, September, dan mulai naik setelahnya. Kemudian untuk data preparation, seperti yang disebutkan tadi, karena kita hanya menggunakan 4 atribut, maka 19 atribut lainnya akan di drop. Kemudian untuk missing values, ini ada min temperatur dan max temperatur, yaitu 1485 baris dan 1261 baris untuk max temperatur. Karena keduanya adalah atribut dengan tipe data numerikal, imputasi menggunakan random forest regressor untuk mendapatkan hasil imputasi yang lebih bagus dibandingkan imputasi lainnya seperti min dan modulus. Ini kita lihat di sini. Ini untuk imputasinya saya menggunakan random forest regressor. Kemudian saya di aggregate data. Jadi untuk sekarang data itu berbentuk sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 1 pada tahun 2017 di kota A, minimal temperatur 14 derajat dan maksimum temperatur 18 derajat. Dan di tanggal 2 di kota yang sama ada 13 dan 17. Kemudian setelah kita turun terus, tanggalannya berulang. Kembali lagi menjadi tanggal 1 bulan 1 2017 di kota B. Jadi karena kita ingin mencari suhu rata-rata dari beberapa gabungan kota, maka kita perlu mengagregate atau mengumpulkan apa tanggal tersebut. Ini ini jadi di grup datanya di pada tanggal yang sama, jadi pada tanggal semua apa data yang pada tanggal ini di grup dan kita cari rata-rata dari tanggal tersebut dengan ini. Kita cari minnya. Kemudian kan tadi disebutkan kita mencari uh, suhu rata-rata. Nah, sini kita buat atribut baru yaitu average time, di mana average time adalah maksimum time ditambah minimum time atau dibagi dua atau apa nilai tengahnya atau rata-ratanya. Nah, setelah ini kita
kita drop saja max temperature dan min temperaturnya karena kita sudah mendapatkan average temperaturnya dan datanya sudah siap untuk dilakukan modeling. Dan kemudian untuk modeling digunakan beberapa model, yaitu linear regression, support vector. Support vector saya menggunakan dua, itu dengan kernel linear dan kernel RBF. Kemudian XGBoost, like gradient boosting machine, dan ARIMA. Kemudian untuk split datasetnya, karena ini adalah dataset time series, strain test split normal tidak bisa diberlakukan. Oleh karena itu digunakan time series split, yaitu membagi data secara kronologikal dan tidak mengacak urutan, sehingga urutan tanggal tetap sesuai. Jadi dia bekerja dengan cara, misal dia membagi split data pada tanggal training data dari tanggal 1, 2, 3, dan 4, kemudian tanggal 5 menjadi tesnya, dan kemudian lanjut menjadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, dan tanggal 6 menjadi tesnya, dan lanjut terus sampai ke ujung dataset. Ini kita lihat pada modelisnya. Oh ya, saya jelaskan dulu itu windowing atau left featuresnya. Karena tadi ini adalah data karena setelah di remove max temperature dan min temperatura, datasetnya menjadi univariate. Jadi hanya ada atribut data, hanya ada average temperature. Karena kita lakukan left features atau windowing untuk men-shape atribut apa baris data-datanya menjadi atribut. Jadi contoh, saya ingin windowingnya 5. Jadi untuk setiap data di baris n, data di baris n kurang 1, n kurang 2, n kurang 3, dan n kurang 4, dan n kurang 5 menjadi atribut. Jadi seperti contoh sini, kita langsung saja lihat ke baris yang ke-5. Sini dia mencari di 4 hari sebelumnya atau n-4, dan sini kita lihat di baris 1 5 kurang 4 1, jadinya 16,15. Kemudian ini leg 3 atau n kurang n kurang n kurang 3, ini 20,45 dan sama ya. Jadi dia menggeser agar data-data yang di sini dari sampai sini sampai ke sini menjadi atribut untuk baris data lain. Tadi juga ini pada dataset awal date time-nya hanya dalam bentuk objek atau polinomial, belum date time. Oleh karena di sini diubah. Kemudian ini untuk algoritma yang digunakan modeling. Nah, sini agak ada error, cuman di ignore saja. Saya menggunakan model linear regression, SVR, bisa dijelaskan XGBoost, IGBM, dan ARIMA. Kemudian, nah selain menggunakan model, saya ada menggunakan dua metode lain untuk prediksi, yaitu naive prediction, yaitu memprediksi hanya dengan nilai rata-rata untuk setiap dataset dan memprediksi hanya menggunakan nilai kemarin. Nah, setelah dijelaskan tadi model-modelnya, kita akan lanjut ke evaluation. Pertama kita lihat evaluation dengan average value-nya. Sini kita lihat RMSE-nya. RMS itu root mean squared error, jadi seberapa jauh secara rata-rata dia melenceng dari nilai aktual. Sini secara rata-rata dia melenceng 4,376, dan normalized root mean squared ini seberapa persen dia melenceng secara rata-rata. Dia melenceng 24%. Tidak bagus ini hasilnya. Dan untuk mean absolute error dia sama dengan RMSE. Bedanya mean RMSE lebih menghukum kalau lebih lebih deviasi dari nilai aktual. Dan R square atau R2 ini adalah membandingkan bagaimana model kita seberapa lebih bagus model kita jika dibandingkan dengan hanya memprediksi nilai rata-rata. Kemudian ini adalah memprediksi hanya dengan nilai hari kemarin. Dan sini kita lihat evaluasinya. Root mean squared-nya 1,013, jauh lebih bagus dibandingkan hanya memprediksi dengan nilai rata-rata.
Normalized root mean squared error-nya adalah 5,743%, mean absolute error-nya 0,778, dan R2-nya 0,944. Kemudian untuk visualisasi dibandingkan nilai aktual, sini yang garis warna biru mungkin kurang kelihatan, tapi ada sini di garis warna biru adalah nilai aktual dan garis warna oranye adalah nilai predicted. Jadi semakin dekat garis oranye dengan garis biru, maka semakin bagus modelnya. Kemudian masuk ke model forecastingnya, pertama adalah linear regression. Untuk linear regression, root mean square-nya error-nya adalah 0,949, normalized root mean square error-nya adalah 5,381%, mean absolute error-nya adalah 0,739, dan R square-nya adalah 0,951. Kemudian kita lihat visualisasi dibandingkan garis birunya. Kalau kita lihat tadi, ya, memprediksi dengan nilai yang kemarin lebih akurat paling linear regression. Kemudian kita lihat ke model lain, SPR dengan kernel linear. Jadi kita lihat dulu evaluasinya, root mean square-nya 0,95, normalized root mean square error-nya adalah 5,385%, mean absolute error-nya 0,732, dan R square-nya adalah 0,951. Bisa kita lihat lebih bagus dibandingkan linear regression dan memprediksi dengan nilai yang kemarin. Dan visualisasinya sangat dekat dengan garis birunya. Dan kemudian SPR dengan kernel RBF. Jadi kita lihat evaluasinya 0,970 untuk root mean square error-nya, 5,5% untuk normalized root mean square error, dan 0,751 untuk mean absolute error, dan R2 untuk 0,948. Jadi kita lihat SPR dengan kernel linear lebih bagus hasilnya dibanding SPR dengan kernel RBF. Karena SPR untuk RBF-nya lebih cocok untuk klasifikasi dan linear, karena ini adalah dasar yang memprediksi nilai numerikal, maka linear lebih cocok dibandingkan RBF. Kemudian kita lihat dengan XGBoost regressor, root mean square error-nya adalah 1,002, normalized root mean square error-nya adalah 5,677%, mean absolute error-nya 0,776, dan R square-nya 0,945. Ini turun hasil modelnya dibandingkan support vector tadi yang linear. Nah, ini adalah visualisasinya, tidak sedekat garis oranye, tidak sebegitu dekat dengan garis biru dibandingkan SVR. Dan untuk light gradient boosting regressor, kita lihat 1,033 dan NRMSE-nya 5,85%, lebih rendah lagi dibandingkan XGBoost regressor tadi, maka modelnya lebih buruk. Kemudian kita lihat visualisasinya ada beberapa poin yang sangat mendeviasi dari garis birunya. Kemudian untuk model terakhir ada ARIMA, yang kita langsung saja ke evaluasinya. Pada ini, ARIMA tidak begitu bagus untuk dataset ini, karena root mean square-nya adalah 4,711, dan normalized root mean square error-nya adalah 26%. Lebih buruk dibandingkan memprediksi nilai rata-rata, yaitu tadi 24%. Ya, kita lihat. Ya, itu sudah kita lihat. Kita dapat simpulkan bahwa support vektor dengan kernel linear memiliki model yang paling bagus. Oh, salah, maaf. Linear regression ternyata tadi yang paling bagus, dengan normalized root mean square error di 5,381%. Sangat dekat dengan support vector dengan kernel linear. Jadi kita lihat, dan kita lihat bahwa linear regression dan support vector linear adalah model yang paling bagus untuk dataset ini dengan masing-masing tingkat deviasi sekitar 5,38%. Sekian dari saya dan terima kasih.